Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang pentingnya kebijaksanaan dan menahan diri bagi kita. Kenapa? Karena terkadang ketika kita itu nggak punya kebijaksanaan, kita itu gerusa-gerusu, kita cepat ambil keputusan tanpa memikirkan jangka panjangnya. Dan juga ketika kita nggak mampu menahan diri nih, kadang itu membawa kehancuran kepada diri kita. Nah, aku kasih contoh nih, masa muda itu masanya kita bolang ataupun masih berjiwa bebas. Karena kita belum punya tanggungan, belum punya anak, istri ataupun suami. Jadi kita lebih bisa fokus ke dalam diri kita, meniti karir. Langkah kita itu masih panjang. Contohnya kalau generasi sekarang ya ke Jepang, ke Korea, adu nasib agar berubah ataupun bisa nyenengin orang tua ataupun membarari ekonominya. Sedangkan kebijaksanaan ini lebih ke bagaimana kita itu bisa menilai satu peristiwa ataupun satu masalah itu dari berbagai macam aspek. Contohnya nih, kalau kita berpikir jangka panjang, kita itu boleh menggunakan hasil alam secukupnya, sebutuhnya kita, bukan dengan jor-joran atau mengeksploitasi alam itu. Kenapa? Karena kita itu punya anak, cucu, keturunan kita nanti. Jadi kalau alam itu dihabiskan sekarang, terus anak cucu kita itu mau dapat sisa apa? Tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang gak subur lagi, atau anak cucu kita itu nanti makan aspal, makan gedung-gedung bercarangan langit? Tentu aja enggak. Kita perlu berpikir secara luas bahwa kita Indonesia tuh dikasih tanah yang subur, air yang berlimpah, cocok untuk pertanian, perkebunan, nelayan dan sebagainya. Kita campurkan dengan teknologi agar apa? Agar bermanfaat untuk anak cucu keturunan kita. Tanahnya tetap subur, ekosistem alam terjamin. Ini yang kenapa orang zaman sekarang itu nggak punya kebijaksanaan. Semuanya mau dihabiskan sekarang. Contohnya sekali, kalau kalian punya beras misalnya 10 kilo nih, nggak mungkin kan kalian habiskan 10 kilo itu sekarang juga. Sedangkan besok-besok kalian udah gak punya beras, mau makan apa? Gak mungkin kan kalian makan baju, makan semen, makan aspal. Ini kenapa kebijaksanaan itu penting. Terkadang yang di depan kita tuh gak bisa kita jangkakan, ataupun kita itu mungkin gak bisa mengendalikan keadaan. Jadi kenapa kita perlu jadi orang yang bisa menahan diri, orang yang penuh dengan kebijaksanaan, agar apa? Agar itu nggak mencelakai kita sendiri. Ini yang kenapa kalau kalian gerusa-gerusu ataupun kalian itu cuma mentingin nafsu, kalian akan hancur. Contohnya saya dulu itu juga nggak bisa menahan diri, ataupun dengan nafsu. Akhirnya apa? Akhirnya saya karirnya mandek, fokus ke tanggung jawab. Jadi ketika kita masih muda nih, kita ini seperti punya sayap, kita bisa terbang kemana aja. Untuk cari apa? Untuk cari pengalaman hidup. Nanti kalau kita udah berumur, itu akan menjadi senjata buat kita. Kita akan kaya pengalaman, kita akan kaya dengan ilmu. Setiap masalah kita bisa selesaikan dengan penuh bijaksana. Orang cerdas belum tentu bijaksana. Ini orang bijaksana, orang cerdas itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi banyak sekali orang yang bodoh sok pinter, tapi
nggak berdasarkan fakta, nggak berdasarkan kenyataan, berdasarkan apa? Halusinasi, khayalan. Makanya gak heran di Indonesia ada yang mengaku Satrio Piningit, Ratu Adel, Imam Mahdi dan sebagainya terjebak di situ. Karena apa? Karena hidup di dunia khayalan. Kita bahas tentang Israel dan Iran, ataupun Israel dengan Palestina. Dari zaman aku kecil, mungkin dari dulu lagi, perang itu nggak usai. Padahal kalau kita mau berpikir secara bijaksana, membangun satu kota itu butuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi hanya karena sekejap mata hancur. Seorang pemimpin harus bijaksana. Karena apa? Karena di pundaknya itu ada jutaan hidup orang lain. Bahkan untuk mentingin diri sendiri aja nggak boleh. Itu kenapa kita harus bisa menahan diri. Kalau kita egois, nyawa orang lain ya terkorban. Kita cuma modal cuap. Ini kenapa saya nggak mendukung Iran? Karena Iran dulu pernah ada di zaman kejayaannya, tapi karena mereka perang antar suku, rebutan kekuasaan, akhirnya Iran mundur ke belakang. Nah, yang sekarang dipentingkan cuman pikir senjata, bagaimana berperang, lebih ke politik, lebih ke kekuasaan wilayah. Begitu juga dengan Palestina atau negara-negara Arab lainnya yang cuma suka perang itu. Mereka nggak pernah berpikir bagaimana sih hidup tenang, bagaimana sih hidup damai, berkumpul dengan keluarga. Yang ada apa? Malah perempuan itu cuma tugasnya ngasuh anak, ngasuh suami. Nggak perlu jauh-jauh ke Arab. Di Indonesia itu banyak laki-laki berpikir seperti itu. Lupakan sejarah bahwa di Indonesia dari Sabah sampai Merauke banyak terlahir perempuan-perempuan hebat seperti Din Cut Mutia, Laksamana Malahayati, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, Tribuana Tunggadewi. Bahkan mitologi orang Jawa itu juga perempuan semua, mulai dari Ratu Pantai Utara, Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Dewi Kili Suci. Semua perempuan, menandakan apa? Bahwa perempuan atau laki-laki derajatnya sama. Bagaimana kalian itu bisa berkualitas? Nggak ada yang derajatnya lebih rendah, karena semua ciptaan Tuhan. Makanya orang Jawa bilang sigarane nyawa, garwa itu sigarane nyawa, ataupun belahan jiwa, atau pasangan itu terikat batin jiwanya. Ini jadi kalau banyak nih tokoh-tokoh agama yang bilang bahwa perempuan itu kalau dapat suami tukang pukul cuma bisa didoakan agar dapat hidayah. Laki-laki seperti ini atau tokoh agama yang bisa ngomong seperti ini, kalau dia seorang ayah dari anak perempuan, tanya ke dia, gimana kalau anaknya perempuan itu dapat suami yang tukang pukul, yang tukang bully? Bagaimana kalau dia tahu anak perempuannya itu sakit mental karena kelakuan suaminya, bahkan bisa aja bunuh diri karena kelakuan suaminya? Ini yang terkadang berbijaksanalah dalam memilih pemimpin atau pembuka agama atau orang yang kalian jadi panutan. Agar apa? Agar kalian itu benar-benar jadi orang yang benar, jadi orang yang lurus, jadi orang yang baik. Jangan berkiblat pada orang yang salah, ngajarin hal-hal yang salah. Nanti kalian juga ikut jadi orang yang salah.